Anggaran Persib ternyata banyak tersedot untuk urusan mengimplementasikan departemen baru seperti tim nutrisi, tim sport science, dan investasi ke stadion. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Aku membagi menjadi 2 poin pada saat manajemen klub mengambil sebuah kebijakan. Pertama, kebijakan populis. Kebijakan populis ini yang memang secara nyata, instan, bisa kita ketahui kalau kebijakan yang kita ambil itu mampu menyenangkan supporter klub. Contoh, pada saat manajemen klub mengambil ataupun merekrut pemain grade A ataupun pemain yang secara kualitas mentereng. Pada saat itu diumumkan normalnya supporter klub yang mendukung klub A, klub B, klub C, teman-teman, pasti akan bergembira. Wah, kedepannya klub aku bakalan gacor ini karena diisi oleh pemain grade A. Kemudian poin kedua yaitu kebijakan non populis. Kebijakan non populis ini yang enggak terpapar secara langsung dari setiap keputusan yang diambil ataupun enggak langsung bisa cepat instan dirasakan. Salah satu contohnya seperti yang dilakukan oleh manajemen Persib Bandung. Dengan apa? Dengan mengimplementasikan departemen baru seperti tim nutrisi, mengembangkan sport science, termasuk investasi ke stadion. Khusus untuk 2 elemen departemen nutrisi, sport science, teman-teman, ini akan dirasakan seiring berjalannya waktu. Misal Persib Bandung menjalankan kompetisi yang panjang, bagaimana situasional dari pemain-pemain Persib pada saat menghadapi jadwal yang padat. Nah, topangan dari departemen yang disebutkan, yang dibentuk, yang dikembangkan oleh manajemen Persib Bandung itu akan dirasakan. Dan sebenarnya apa yang terjadi bagi Persib Bandung ini sudah duluan dilakukan oleh sepak bola elit Eropa. Nah, jadi keputusan manajemen Persib ini patut kita berikan apresiasi. Salah satu media olahraga terbesar di dunia, The Athletic, aku yakin yang nonton video ini pasti pernah mendengar atau bahkan sering membaca The Athletic. The Athletic itu isinya tentang sepak bola, memang teknis sepak bola dari sisi taktikal, statistik, data, dan lain sebagainya, teman-teman. Mereka menyoroti bagaimana keberhasilan klub-klub yang ada di Liga Inggris. Nah, selain daripada proses transfer yang memang nyata bisa langsung secepat kilat kita rasakan, ada andil orang-orang yang berada di belakang official pelatih, coach. Nah, siapa dia orang-orangnya? Seperti tim video analis, performance analis, tim gizi, nutrisi, sport science, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita bicara orang-orang yang ada di belakang, ketika pertandingan klub yang kita dukung bertanding, mereka kan nggak secara deras exposure mereka dapatkan. Biasanya siapa? Exposure yang terlihat jelas, dirasakan, yaitu pemain di atas lapangan. Apalagi kalau pemain tersebut gacor dan menciptakan gol, itu exposure terhadap pemain tersebut gila-gilaan. Kemudian siapa lagi? Pelatih. Nah, pelatih pun akan secara nyata mendapatkan sebuah exposure deras pada saat prestasi klub yang ia latih meningkat, meroket. Itulah normalnya di dunia sepak bola, teman-teman. Nah, sedangkan kalau kita bicara di belakang-belakangnya jarang terekspos. Nah, cobalah teman-teman yang nonton video ini, tahu nggak siapa-siapa saja orang yang ada di belakang layar official coach yang dimana klub tersebut teman-teman dukung? Tahu nggak secara jelas, secara luas? Nah, ya kalau kita lihat situasi tersebut jarang biasanya untuk kita ketahui. Jadi ini elemen yang sangat amat penting. Ya, walaupun kebijakan ini nggak bisa secepat kilat dirasakan, tapi di sepak bola sekarang, teman-teman, elemen yang sudah kita katakan di belakang layar itu salah satu senjata untuk bisa menciptakan sustainable, kekuatan terhadap klub
baik itu Persib Bandung lah ataupun klub-klub lain di Liga Indonesia. Memang apa yang dilakukan oleh Persib Bandung ini patut dicontoh teman-teman. Aku nggak mau secara spesifik klub-klub mana yang sudah mengaplikasikan seperti Persib, nggak. Nanti bakalan muncul itu ya sebuah perdebatan yang tidak pas lah ya, tidak baik lah ya. Kadang kan kita sering mendengar di iklim kita ataupun di medsos, kalau misalnya klub A sudah melakukan hal yang to the next level, lebih jauh teman-teman, ya rasanya kadang yang belum melakukan hal tersebut dianggap kuno, dianggap ketinggalan zaman, bla bla. Aku nggak mau jadinya menyebutkan klub yang sudah melakukan, tapi secara positioningnya apa yang dilakukan oleh Persib Bandung sangat amat terukur, presisi yang harus kita apresiasi. Tadi sekali lagi sudah aku katakan, kebijakan ini memang tak bisa langsung dirasakan, tak terlihat, tak tampak, seolah-olah seperti itulah. Kan beda kalau kebijakan manajemen Persib dengan mendatangkan pemain A, pemain B, pemain C, pemain D, pemain E. Itu kan tampak langsung ketika diumumkan, exposure deras, wah ini pemain luar biasa, bla 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 bla. Nah itulah dia sepak bola sekarang teman-teman, nggak bisa elemen-elemen di belakangnya nggak kita perkuat juga. Ya nggak, ya kalau misal klub melakukan kebijakan populis terus mendatangkan pemain-pemain berkualitas tanpa memperkuat pondasi-pondasi lain, maka mereka pun akan mengalami yang namanya kesulitan ataupun tertinggal untuk beberapa tahun ke depan. Secara utuh kita lihat dulu yang disampaikan oleh Mas Adit selaku Sporting Director PT Persib Bandung Bermartabat. Kita lagi banyak implementasi departemen baru, jadi kita ada tim nutrisi, punya sport science, ini baru semua, jadi butuh investasi termasuk stadion. Kita butuh perbaharui dan perbaiki di GBLA, butuh banyak banget budget, penting buat kita buat jangka panjang. Sebenarnya jika aku telaah juga ya, soalnya beberapa tahun yang lalu kita sempat menghadirkan kepala divisi sport science dari Persib Bandung, Dr. Alvin. Seingat aku untuk beberapa waktu yang lalu aku juga mendapatkan informasi kalau misalnya Dr. Alvin ini karena ada urusan keluarga akhirnya nggak bisa bergabung lagi ke Persib Bandung. Ralat kalau aku salah teman-teman, tetapi secara substansinya pengembangan terhadap sport science yang dilakukan oleh manajemen Persib Bandung itu langkah yang sangat amat baik. Kenapa? Kita ambil contoh sederhana lagi di Timnas Indonesia pada saat dilatih oleh Coach Indra Sapri yang berhasil ya menjadi juara SEA Games beberapa waktu yang lalu teman-teman. Kebetulan aku melakukan interview dengan salah satu official coach dari Indra Sapri, yaitu Coach Syahari Gultom. Mereka menggunakan pola sport science juga. Apa? Kebanyakan pemain-pemain timnas kala itu starting line up teman-teman itu menggunakan pemain-pemain yang bergolongan darah O. Kenapa golongan darah O banyak? Ya karena secara endurance, bla bla agility, power dan lain sebagainya, menurut sport science, ilmiah, ilmu pengetahuan, ternyata lebih strength lah gitu. Aku bukan justifikasi yang golongan darah lain nggak bagus ya. Faktanya untuk kita bicara dari sisi sepak bola, itulah yang dilakukan. Ada tuh ilmu pengetahuannya yang dikombin dengan praktik olahraga di atas lapangan. Kan itu dia prinsip sebuah sport science. Lantas apa fungsi dari Departemen Sport Science ini secara umum ya di klub-klub sepak bola? Yang pertama jelas pemantauan performa pemain, mulai dari pakai GPS tracking, itu kan sudah umum di Liga Indonesia teman-teman, yang ada rompi di dada. Persib Bandung pun mengaplikasikannya, menggunakannya. Kemudian ada heart rate monitor, ini denyut jantung daripada pemain sepak bola ataupun denyut nadi teman-teman dimonitor. Kemudian ada software analitik. Nah itu elemen-elemen yang terjadi untuk memantau performa pemain, termasuk mengidentifikasi data fisik mulai dari kecepatan pemain, intensitas pemain, pergerakan pemain di atas lapangan, yang itu menjadi salah satu bahan rekomendasi yang akan dituangkan oleh Departemen Sport Science kepada pelatih. Nah ini bentuknya rekomendasi, nggak secara ujuk-ujuk harus diputuskan, diambil oleh pelatih kepala ya. Apa yang disarankan oleh Departemen Sport Science. Kemudian kedua, pencegahan cedera. Nah dengan Sport Science ini yang diimplementasikan dengan ilmu pengetahuan praktik olahraga kepada dokter tim ataupun
tim medis, lalu kepada tim pelatih, direkomendasikan, disampaikanlah lagi dan lagi informasi perihal bagaimana pemain tersebut jika terlalu overload, overuse terhadap penggunaan tenaga fisik pemain tersebut kan rentan cedera. Jadi ketika pemain tersebut bermain di atas lapangan ataupun sesi training, dengan adanya tim sport science ini kita bisa mengkatrol bagaimana program latihan kita. Apakah program latihan kita sudah cukup ini terhadap pemain tersebut atau terlalu berlebihan kepada individu-individu yang lain. Nah, jika terlalu berlebihan, disitulah pelatih mengambil sikap, wah ini rentan untuk mengalami cedera. Dan aspek tersebut, sport science ini akhirnya akan sangat amat vital pada saat semakin padat itu Persib Bandung bermain di sebuah kompetisi ataupun turnamen. Di Liga 1 Indonesia pun kan bisa kita katakan ada momen-momen jadwal Liga 1 Indonesia padat. Kemudian ketiga, rehabilitasi cedera. Nah ini ya tadi sudah pencegahan cedera, rehabilitasi cedera ini proses penyembuhan daripada cedera untuk bisa menguatkan otot pemain tersebut agar bisa secara cepat beradaptasi terhadap situasional pertandingan yang akan kita hadapi ataupun pemain tersebut hadapi. Jadi ketika pemain cedera itu teman-teman ada namanya rehabilitasi cedera, persiapan bagaimana menguatkan otot, strength, agility, power. Nah, salah satu contoh misalnya ada pemain mengalami cedera ACL ataupun cedera-cedera serius lainnya. Nah, mereka tuh ada proses nama rehabilitasi cedera. Mulai latihan dulu terpisah, kemudian baru bergabung. Nggak bisa langsung secara instan bergabung untuk melakukan proses latihan. Nanti terkejut ototnya, maka bisa berpotensi lagi mengalami yang namanya cedera. Nah, hal tersebut tentu nggak bisa kita hanya menteropongnya lewat kualitatif. Kualitatif itu kan penglihatan mata. Itu harus dikombinasi dengan ilmu pengetahuan, mulai menggunakan ya teknologi-teknologi yang modern di dunia sepak bola sekarang. Kemudian yang keempat, pengembangan program latihan. Tadi sudah kita katakan bagaimana dengan adanya Departemen Sport Science ini bisa mengetahui ya bagaimana program latihan yang terjadi di atas lapangan, kekuatan kemampuan daripada pemain, apakah secara individu pemain tersebut terlalu over dipaksa terhadap latihan. Kan sering kita lihat di latihan-latihan pemain cedera dan lain sebagainya. Nah, itulah salah satu yang bisa bermanfaat dari Sport Science. Dan aku pun menggarisbawahi, ini kan Departemen Sport Science ini kan sebagai bentuk usaha ikhtiar. Nah, namanya juga usaha ikhtiar. Nggak ujuk-ujuk bisa itu dieliminasi. Meskipun ada Departemen Sport Science, kadang ya cedera datang. Itu kan banyak terjadi di klub Eropa, Liverpool, Barcelona, Man United, Man City. Ketika mereka sudah kuat dari struktural departemen, teman-teman, ada aja yang terjadi. Ya, tapi ini tindakan preventif. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati, kasarnya kayak gitu. Kemudian yang kelima, analisis nutrisi dan kebugaran. Nah, aspek nutrisi ini di sepak bola sekarang luar biasa, sangat amat penting teman-teman. Dan ketika kita menjaga pola makan itu di atas lapangan teman-teman, ataupun ketika kita melakukan kegiatan fisik berat, akan beda memang rasanya. Coba teman-teman makan yang berat-berat tanpa ada menjaga makanan, kemudian besok lari. Kemudian dibandingkan dengan menjaga pola makan dan besoknya melakukan lari, jogging. Pasti kerasa bedanya. Apalagi ini bermain sepak bola yang secara otentik memerlukan endurance, stamina, power, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, penggunaan teknologi dan ilmu data. Nah, kan banyak sekarang ini yang alergi terhadap, bukan banyak sih, sebagian lah oknum yang alergi terhadap penggunaan data statistik. Nyatanya ya itu nggak bisa kita pungkiri, data-data lah yang menunjang, melengkapi kemampuan analisa kita, kemampuan kualitatif kita. Dan ketujuh, bisa juga kita melakukan kerjasama dengan disiplin ilmu yang lain seperti psikolog olahraga. Psikolog olahraga ini kan penting juga teman-teman ya, walaupun ini situasional juga ya, ada beberapa klub menggunakan psikolog, ada yang tidak menggunakan psikolog, langsung pelatih kepala ataupun manajer tim yang turun tangan untuk bisa memompa kekuatan mentalitas yang dimiliki oleh pemain. Dan terakhir, pengembangan jangka panjang. Pengembangan jangka panjang dengan Departemen Sport Science, departemen-departemen lain, ya salah satu nilai poin penting untuk bisa menciptakan sustainable-nya klub tersebut dari satu musim ke musim yang lain. Oke, well done. Sampai sini aja. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.